terima kasih. Terima kasih untuk Pak Panjaitan, untuk pimpinan UPH, untuk rekan-rekan, mahasiswa, calon pemimpin bangsa, panitia, dan semua yang hadir di sini. Saya akan bicara, wah ini CV saya, oke. Next slide. Oke, saya akan bicara mengenai transforming college student untuk bisa menjadi strategic thinkers. Karena kalian adalah aset strategis bangsa. Dan kalian sekarang berada di dalam kawah candra di muka, dibentuk sedemikian rupa oleh dosen, oleh universitas, untuk menjadi pemikir-pemikir yang kritis, intelektual. Itu tidak cukup. Kalian harus terus mengasah diri untuk menjadi pemikir-pemikir yang strategis, mana itu membutuhkan waktu yang cukup panjang. Tetap mentransform diri kalian. Kalian lulus dari sini bukan hanya mencari degree, tapi kalian harus menjadi orang yang terus mengasah diri menjadi orang yang strategis. Apa itu strategis? Saya mau coba share sedikit mengenai apa yang disebut dengan strategic leadership. Ini saya bicara mengenai dunia saat ini. Yang biru adalah Global North, yang merah adalah Global South. 25% penduduk dunia tinggal di Global North, tapi GDP dunia 75% nilainya ada di Global North. 75% penduduk dunia ada di Global South, di mana Indonesia berada. Tapi GDP dunia 25% adalah milik Global South. Ini ada ketimpangan. Dan tugas kalian yang tidak pernah memilih menjadi warga Indonesia, diizinkan Tuhan menjadi warga negara Indonesia, harus mengubah nasib bangsa kalian. Bagaimana mengambil resource yang banyak dari Global North, membuat bangsa kalian besar. Itu tujuannya. Ya Pak Panjaitan. Next slide. Saya. Jadi tesis saya adalah bahwa kalian itu adalah the agent of change. Dan kita mempunyai ideologi yang berbasis kepada Tuhan. Sila ke-1, Tuhan yang tidak terbatas, itu yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dan kalian saat ini adalah mahasiswa, representasi dari kelompok intelektual yang sedang di-shape untuk menjadi critical thinker. Tetapi itu tidak cukup. Kalian harus terus mengasah diri untuk menjadi systemic thinker. Sampai akhirnya kalian nanti menjadi orang yang strategis. Baik itu menjadi teoritisi, kalian menjadi pemimpin, atau kalian menjadi praktisi, yang tadi seperti sudah diterangkan oleh pembicara yang pertama. Bagaimana membuat hal yang strategis, mempraktekkan itu, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Akhirnya kalian ikut mentransform negara kalian menjadi negara yang menang tingkat global. Kalian adalah aset nasional dan jangan pernah berhenti mengasah diri. Kira-kira itu poinnya, dan itu yang saya pegang selalu dalam hidup saya. Sejak saya S1, S2, 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 sekarang hampir jadi PhD, tetap tidak pernah puas, karena Tuhan tidak terbatas dan Tuhan mau kita menjadi lebih baik dari hari ke hari. Ini framework presentasi saya, ya, karena saya bicara dari perspektif national strategist, jadi saya bicara agak luas sedikit. Pertama adalah ideologi sebagai basis bangsa Indonesia. Ideologi yang kuat yang berdasarkan Pancasila, percaya kepada adanya kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Keinginan untuk menciptakan manusia yang civilized, society civilized, enlightened, yang akhirnya diikuti oleh rasa persatuan yang begitu membanggakan, yang akhirnya bisa menjalankan pemerintahan dengan cara yang demokratis, walaupun demokrasi Indonesia bukanlah demokrasi Barat, demokrasi Indonesia bukanlah demokrasi Amerika, demokrasi Indonesia adalah demokrasi versi Indonesia. Dan yang kelima, bagaimana Pancasila juga menyediakan framework bagi kita untuk terus berusaha menciptakan kolektivisme, kebersamaan untuk menciptakan social justice. Jadi kita nggak boleh kaya sendiri. Kita harus memikirkan bagaimana supaya saudara sebangsa kita ikut maju. Tuhan mempunyai rencana untuk setiap bangsa, dan rencananya unik, sama seperti setiap kalian, setiap saya, setiap kita. Unik. Kita tidak perlu jadi Amerika, kita tidak perlu jadi Australia, kita tidak perlu jadi China, kita jadi Indonesia. Dan pemberian Tuhan yang unik adalah Pancasila. Selagi kita keep Pancasila itu, kita hayati, kita ketahui meaningnya, pasti kita akan menjadi bangsa yang bangkit, bangsa yang menang. Karena itu aset yang sudah Tuhan berikan. Dan itu tidak mungkin salah. Jadi kalau ada yang mau ganti ideologi Pancasila, sebenarnya dia melanggar apa yang the omniscience God already provide. Karena dia tahu future bangsa Indonesia, setiap bangsa ke depan.
Kalau kalian sekarang ada di posisi critical thinking, right? Kalau kalian sekarang ada di posisi ini, critical thinking, ini tidak cukup. Dalam proses kalian harus di-shape menjadi seorang yang berpikir dengan sistem. Seorang yang berpikir dengan sistem, yang mencintai bangsanya, yang dilatih untuk menjadi critical thinker di University of Pelita Harapan saat ini. Pada saatnya kalian akan menjadi agent of change yang berkontribusi terhadap strategi nasional secara umum. Baik ada yang menjadi pakar di bidang board game, di bidang IT, di bidang cyber, di bidang ekonomi, finance, atau yang mau jadi diplomat nantinya. Tuhan memberikan potensial national power pada Indonesia. Negara yang luas, teritori yang luas, natural resources yang luas, natural resources yang kaya, dan juga penduduk yang begitu besar. Bagaimana ini transform menjadi kekuatan nasional yang real? Kekuatan politik, ekonomi, sosial, kekuatan teknologi, kekuatan cyber. Ini tantangan kita. Dan inilah yang membuat kita menjadi bangsa pemenang. Ini adalah tugas pemerintah, instrument of national power. Jadi bangsa yang menang adalah bangsa yang punya real national power yang kuat. Bangsa yang punya potensial national power belum tentu menjadi bangsa pemenang. Kita punya teritori yang luas, kita punya kekayaan alam yang begitu banyak, masyarakat yang begitu, population yang begitu luas, begitu banyak. Tapi itu tidak otomatis membuat kita menjadi bangsa pemenang. Kita harus bisa mentransform, ini tantangan kita bersama. Pemerintah yang kuat juga tidak menjamin suatu bangsa akan menjadi winning nation. Bangsa yang kuat akan menjadi winning nation. Bangsanya yang harus kuat, bukan kekuatan potensialnya atau pemerintah. Next slide, karena cuma 18 menit. Tadi saya sudah terangkan frameworknya, ideologi kita, Pancasila, karena besok juga 1 Juni ya. Nah, jadi ini ada pemikiran seperti ini. Kalau kalian sekarang ini dalam tahap sebagai critical thinker, kalian harus terus men-shape diri kalian dengan pemikiran sistem. Pada saatnya kalian akan menjadi creative thinker. Kalau kalian sudah menjadi creative thinker, barulah kalian menjadi strategic thinker. Kalau kalian sudah bisa menjadi strategic thinker, barulah kalian bisa melakukan hal yang strategis. Jadi untuk bisa menjadi strategis, kalian harus bisa menjadi kreatif. Tadi sudah disampaikan pembicara pertama, menggabungkan berbagai hal, akhirnya menciptakan board game. Gojek, itu kan tidak divergent berpikirnya. Ada motor, ada ojek, ada kemacetan, ada orang butuh di delivery, ya. Dengan kondisi sosial masyarakat di Jakarta yang begitu kompleks, akhirnya diciptakanlah Gojek. Akhirnya itu adalah hasil fusi, hasil penggabungan dari berbagai macam komponen dalam satu sistem. Next slide. Ini frameworknya, ya. Kalian saat ini ada di sini, critical thinking. Apa sih critical thinking? Berpikir kritis, dilatih di setiap fakultas, ekonomi, teknik, fisik, dan lain-lain sebagainya, masuk di art. Tetapi kalian harus bisa berpikir in time, thinking in time. Mengetahui sejarah, bisa mengetahui kenapa sekarang ini ada seperti ini. Tadi pembicara pertama bilang sejarahnya board game. Kalian tidak harus menjadi historian, tapi kalian harus menjadi savvy user of the history. Jika kalian adalah mahasiswa HI, kenali world order sejarahnya seperti apa. Jika kalian mahasiswa teknik, kenali perkembangan teknologi dari zaman ke zaman. Jika kalian mahasiswa filosofi, pelajari perkembangan filosofi. Berpikir in time, it's very important to shape you as a strategic thinker. Supaya kalian bisa melihat ke depan. Untuk bisa melihat ke depan, kalian harus bisa melihat ke belakang. Yang berikutnya, harus bisa belajar berpikir sintesis, berani menggabungkan berbagai hal. Yang berikutnya, mampu berpikir sistem dan kreatif, akhirnya mampu melihat masa depan, future. Tidak mungkin kita bisa melihat future atau kreatif kalau kita tidak melewati tahapan-tahapan ini. Dan tidak mungkin kita bisa melewati tahapan ini kalau kita tidak ada kemauan yang keras untuk terus mengasah diri. Dengan kemampuan ini, kita diberikan kemampuan untuk bisa introspeksi diri, melihat keadaan sekarang. Ini bahasanya environmental scanning. Diri kita sekarang, organisasi kita, ya. Di sini ada current environment, kondisi sekarang, dan juga akhirnya memampukan kita untuk membuat judgment. Apa sih yang perlu kita buat ke depan supaya kita being kompetitif? Karena kita sudah bisa melihat ini. Kalau kita hanya melihat kritis saja, kita belum bisa akan melihat sejauh ini. Dan di sini ada fondasinya. Fondasi pertama adalah setiap orang itu mempunyai strength and weakness. Kita mempunyai bias.
kita dipengaruhi oleh social construction yang men-shaping dalam hidup kita. Itu bisa menjadi kekuatan, bisa menjadi kelemahan. Makanya penting untuk melakukan introspeksi diri dan terus terbuka terhadap masukan-masukan. Dan juga kita juga di sini ada yang namanya pertimbangan etika. Jika kita melakukan hal yang menggugah minat orang, lakukanlah itu sesuai etika. Jika kalian mau terkenal, make sure bahwa apa yang kalian lakukan itu membangun society, bukan hanya for your own pain. Kita di board game ada gunanya, membangun persaudaraan, bangun orang-orang yang tadinya berpisah-pisah menjadi bersama, disatukan lewat permainan board game. Seperti itu misalnya. Right? Akhirnya ada 14 atribut, ya. Saya singkat aja. Ini adalah intuitive thinking, system one thinking. Ini bicara mengenai conscious mind kalian, subconscious mind kalian, dan juga insting. Yang kedua, ini bicara mengenai kemampuan kalian untuk mendeliberate, melakukan komunikasi, menggunakan language yang tepat, sehingga kalian bisa meyakinkan orang. Kalau kalian punya ide, kalian nggak bisa deliberate ke orang, itu juga nggak jalan idenya. Nah, sehingga di sini ada 9 kemampuan untuk melihat environment yang sebenarnya volatil, uncertain, kompleks, dan ambiguity, penuh dengan ambiguity. Ya, kita harus bisa melihat keadaan itu secara setajam mungkin. Kita harus mempunyai conceptual capacity, kemampuan untuk mengambil informasi dari luar dan dalam, dan mengambil meaningnya, dan mentranslate meaningnya ke orang lain, sehingga orang lain mengerti. Nah, itu disebut dengan conceptual thinking. How to think, not what to think. Yang ketiga adalah mental modes yang terus di-improve. Seorang strategis mempunyai mental mode yang harus terus di-improve dan lebih kompleks. Harus mempunyai cara pikir yang lebih tajam, lebih luas, lebih dalam daripada orang yang dipimpin. Seorang pencipta board game, pasti beliau udah tahu cara pikir orang-orang yang suka main game. Harus lebih ke depan langkah berpikirnya, betul kan, Steven? Self-awareness, harus terus introspeksi diri, fokus kepada masa depan, dan melakukan refleksi terhadap apa yang kurang dari diri kita, apa yang terjadi di masa lalu, dan juga refleksi ini banyak didapat kalau kita sering baca atau sering menulis. Ya, kita berpikir 2-3 kali sebelum melakukan sesuatu. Perspective makers, artinya kita jangan gampang-gampang nih mengambil perspektif orang, tapi kita berpikir bagaimana kita harus mengambil perspektif, dan perspektif itu kita translate ke orang, dan orang itu mengikuti apa yang kita mau arahkan. Jadi jangan gampang tertipu oleh hoax dan contohnya. Tapi bagaimana kita mengambil perspektif, men-shapingnya, dan membuat orang mengikutinya. Kalau menurut Peter Drucker, cara yang paling gampang untuk mengantisipasi masa depan adalah dengan menciptakan masa depan itu. Jadi masa depan itu kalian yang ciptakan by the grace of God. Ya, dan kita harus bisa melihat dari berbagai perspektif, multidimensional order of everything. Next slide. Nah, ini mengenai strategic thinking, ya, bahwa kita bisa melakukan sesuatu yang berimpact strategis, belum tentu kita strategic thinker. Ya, strategic thinker itu harus mampu berpikir dengan multidimensi, berpikir jauh ke depan, melakukan introspeksi yang dalam, bisa mempengaruhi orang untuk melakukan hal yang lebih baik, membangun dirinya dan membangun society dan bahkan bangsa negaranya. Di tengah-tengah kondisi yang volatile, uncertain, kompleks, ambigu. Ini mengenai strategi dan national strategi, ya. Strategi itu bicara dengan beda dengan planning. Apa yang tadi diceritakan oleh Steven, itu bagaimana strategi itu direalisasikan di dalam bentuk board game. Suatu kreativitas yang begitu tinggi. Strategi berbeda dengan planning. Strategi adalah wilayahnya seorang genius. Dan saya salut untuk Steven yang sudah bisa seperti itu. Tadi presentasinya bagus. Dan ini tugas kita bersama untuk mengubah bangsa kita. Bagaimana mengubah dari yang potensi Tuhan kasih menjadi potensi yang real. Right? Inilah kondisi bangsa kita. Kita bersaing di dunia internasional dalam hal ekonomi, politik, cyber, psikologi, dan teknologi. Tanggung jawab kita, kalian kelompok intelektual. Kalianlah tulang punggung bangsa untuk bisa membawa Indonesia besar dan bahkan bersaing dengan global north. Baik. Ini ada contoh mengenai jetpack, bagaimana diciptakan jetpack dari dulu mimpi tahun 90 sampai akhirnya menjadi real seperti ini.
Ya, ini ada Back to the Future. Nanti pun ini ada dimensi darat, laut, udara, teknologi digabung. Ini nanti militer juga bisa pakai ini. Ya jangan sampai nanti teroris pakai ini. Ya. Nah ini flying hopper. Nah ini ada teori M-teori, salah satu favorit saya, yang mengatakan dimensi itu bukan hanya 4. Ini ada Pak Andri, orang teknik, ternyata ada 11 dimensi. Ini teori ini diciptakan oleh Profesor Edward Witten, seorang Jewish profesor di Amerika. Ini sangat berguna dalam perkembangan teknologi. Next, selanjutnya di sini ada satu quote dari Dr. Carolyn Leaf. If you teach a person to think deeply, they can do anything. Jadi inilah yang saya harapkan kalian bisa memberikan better advice, bisa menciptakan better strategy for your nations, bisa berkontribut untuk the wealth of your nations, dan berikutnya kalian bisa suatu saat memimpin secara strategis. Belajar dari Pak James Riyadi, strategic leaders, multitasking. God bless Indonesia, who thinks win, who dares win, the winning nations, the thinking and the daring one. Kalau menurut Profesor Lawrence Friedman, God is the superlative strategist. With God everything is possible. Terima kasih untuk kesempatannya, 17 menit pas, 18 menit kurang 1. Terima kasih.